Namaku Rania. Usia 28 tahun. Aku bekerja sebagai staf keuangan di sebuah kantor swasta dan telah menikah selama 3 tahun dengan Ardi, seorang manajer proyek di perusahaan konstruksi. Hidupku, secara garis besar, cukup bahagia. Tak sempurna. Tentu saja, tapi baik-baik saja. Ardi adalah suami yang dewasa dan bertanggung jawab. Meskipun ia lebih sering tenggelam dalam pekerjaannya, aku tahu dia mencintaiku. Dia hanya bukan tipe yang romantis atau suka memberi kejutan. Tapi bagiku, itu bukan masalah besar. Aku terbiasa menjalani hari-hari dengan tenang, tanpa drama berlebihan. Segalanya mulai berubah saat adik laki-lakinya, Dava, pindah ke kota ini untuk melanjutkan kuliah. Karena lokasi kampusnya cukup jauh dari rumah orang tua mereka, Ardi mengusulkan agar Dava tinggal sementara di rumah kami. Aku setuju. Lagi pula, rumah kami punya satu kamar tamu yang jarang dipakai. Dan Dava, setahuku, adalah anak baik dan sopan. Saat pertama kali dia datang, aku langsung merasa nyaman. Dava berusia 22 tahun, 6 tahun lebih muda dariku, dengan pembawaan santai, humoris, dan gampang akrab. Wajahnya bersih, senyumannya ramah. Ia berbeda dari Ardi, yang lebih pendiam dan serius. Akhirnya kita serumah juga, Kak, katanya sambil membawa koper ke kamarnya. Aku tertawa. Iya, tapi jangan bikin rumah ini kayak asrama, ya. Hari-hari berlalu tanpa ada yang aneh. Dava cepat beradaptasi. Ia tak segan membantu mencuci piring, bahkan kadang ikut menyiapkan sarapan kalau aku sedang terburu-buru. Malam hari, ia sering duduk di ruang tamu menonton acara kuis sambil ngemil, suatu kebiasaan yang dulu aku lakukan bersama adikku sendiri sebelum menikah. Aku tak pernah menyangka, kehadiran Dava yang begitu ringan dan menyenangkan, pelan-pelan akan menjadi hal yang justru paling berat dalam hidupku nanti. Tapi untuk saat itu, semua masih terasa sederhana. Aku adalah istri yang baik, Ardi adalah suami yang bisa diandalkan, dan Dava hanyalah adik ipar yang ramah dan menyenangkan. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada yang mengganjal, belum, itu kata yang terus berputar di pikiranku setiap kali aku mengingat kehadiran Dava yang semakin sering mengisi ruang hatiku. Meskipun aku berusaha keras menepisnya, suatu sore, aku duduk sendiri di dapur setelah Ardi membatalkan rencana makan malam ulang tahun pernikahan kami karena pekerjaan mendadak. Hati ini terasa hampa, dan air mata perlahan jatuh tanpa bisa kutahan. Aku merasa sangat kesepian, meskipun di rumah yang seharusnya penuh kehangatan. Saat itulah Dava datang menghampiriku. Dia tak berkata apa-apa, hanya duduk di sampingku dan menyerahkan sapu tangan. Matanya penuh perhatian dan seolah mengerti setiap kepedihan yang aku rasakan. Kak Rania, aku tahu Ardi sibuk, tapi aku di sini, ya, ucapnya lembut, suaranya hampir seperti bisikan yang menenangkan. Aku menatapnya, terkejut dengan kehangatan yang tiba-tiba mengalir dalam dadaku. Entah mengapa, saat itu aku merasa lebih dekat dengannya daripada dengan suamiku sendiri yang sedang tenggelam dalam kesibukan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan Dava terus terulang dalam pikiranku, sikapnya yang peduli, tatapan hangatnya, dan senyum tulus yang membuatku merasa dihargai. Ada sesuatu yang bergetar di hatiku, sesuatu yang tak seharusnya tumbuh di antara aku dan adik iparku sendiri. Aku berusaha menolak perasaan itu, tapi ia semakin kuat, mengusik setiap detik yang kulewati. Aku mulai bertanya dalam hati, bagaimana bisa seseorang yang baru beberapa minggu tinggal bersamaku, membuatku merasa seperti ini? Padahal aku sudah menikah. Aku seharusnya bahagia dengan Ardi. Tapi kenapa rasa nyaman itu justru kurasakan dari Dava? Hari-hari berikutnya aku mencoba mengabaikannya, berusaha sibuk dengan pekerjaan dan merapikan rumah. Namun, semakin aku berusaha menjauh, semakin aku merasakan dia selalu ada di sana, tanpa diminta. Membawakan teh hangat saat aku lembur, menanyakan kabarku saat aku tampak lelah, bahkan tanpa sadar aku mulai menantikan kehadirannya. Suatu sore, saat aku duduk di teras, Dava mendekat dan duduk di sebelahku. Kami diam sejenak, membiarkan angin sore menerpa wajah kami. Tapi matanya menatapku dengan cara yang membuat jantungku berdebar tak karuan. Aku tahu ini salah, bisiknya lirih, tapi aku nggak bisa bohong, Kak. Aku mulai menyukaimu. Jantungku serasa berhenti. Aku menunduk, takut jika aku mengatakan sesuatu yang akan menghancurkan semuanya. Tapi hatiku juga mulai mengakui sesuatu yang selama ini kusembunyikan bahkan dari diriku sendiri. Malam itu, aku bermimpi tentang Dava. Kami berjalan berdua di taman, tertawa dan berbagi rahasia. Saat aku terbangun, seluruh tubuhku bergetar. Aku sadar,
Aku jatuh cinta padanya, tapi aku juga tahu, cinta ini tidak boleh ada. Aku adalah istri Ardi, kakak Dava sendiri. Perasaan ini seharusnya dilarang, tapi hatiku seperti memilih jalannya sendiri. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ini sekadar kesepian yang membutakan? Atau memang ada sesuatu yang lebih dalam, yang tak bisa aku lawan? Aku mencoba menjauh dari Dava. Kuisi hari-hariku dengan aktivitas dan berusaha lebih dekat dengan Ardi, suamiku yang mulai semakin jarang aku lihat karena pekerjaan yang makin padat. Namun, semakin aku berusaha menghindar, semakin sering aku bertemu dengannya secara tak sengaja. Suatu malam, aku pulang lebih cepat dan menemukan Dava sedang duduk di ruang tamu, menonton film sendirian. Matanya menatapku hangat, tapi ada kesedihan tersembunyi di balik senyum itu. Kamu kenapa, Kak? Tanyanya lembut. Aku menarik napas panjang dan berusaha tegar. Aku cuma capek. Tanpa aku sadari, dia berdiri dan meraih tanganku, memelukku perlahan. Pelukan itu membuat semua beban sesaat terlepas, tapi juga membuat aku semakin bingung dengan perasaanku sendiri. Malam itu aku menangis dalam pelukannya, bukan karena kelemahan, tapi karena kebingungan hati yang luar biasa. Aku ingin menjauh, tapi aku juga ingin dia tetap di sini. Beberapa hari kemudian, Ardi memintaku untuk lebih sering menemani Dava, katanya supaya adiknya itu tidak merasa kesepian di kota baru. Aku mengangguk. Meskipun hati ini seperti terjepit, aku sadar, menjauh dari Dava bukanlah pilihan mudah. Dia sudah jadi bagian dari hidupku, dan aku tak tahu harus berbuat apa agar perasaan ini hilang. Hari-hari berlalu dengan campuran antara kebahagiaan dan ketegangan yang terus menghimpit dadaku. Aku tahu, aku harus mengambil keputusan sebelum semuanya terlambat. Tapi bagaimana memilih antara menjaga rumah tangga yang sudah kubangun atau mengakui perasaan yang selama ini kusedihkan? Suatu sore, aku mengajak Dava berbicara serius di teras belakang rumah. Mata kami saling bertemu, dan aku merasakan getaran yang sama antara harapan dan ketakutan. Aku harus jujur, Dava. Aku nggak mau kita terus seperti ini. Aku ingin kamu menjauh dari aku, setidaknya untuk sementara. Dava diam, lalu menatapku dalam-dalam. Aku tahu, Kak. Aku juga berusaha. Tapi rasanya sulit, sangat sulit. Aku menahan air mata. Ini bukan hanya soal kita. Ini soal keluarga, tentang kakakmu, tentang hidup yang harus kita jaga. Namun, di balik kata-kataku, aku tahu betul, hatiku tak mau benar-benar melepaskan dia. Perasaan itu sudah tertanam terlalu dalam. Dava menggenggam tanganku. Aku sayang kamu, Kak. Tapi aku juga ingin kamu bahagia. Kalau itu berarti aku harus pergi, aku akan coba. Hari itu, aku merasa berdiri di persimpangan jalan paling sulit dalam hidupku. Antara cinta yang terlarang dan tanggung jawab yang menuntut. Aku tahu, keputusan ini bukan hanya untukku, tapi juga untuk semua yang kucintai. Beberapa hari setelah pembicaraan itu, aku mulai menjaga jarak dari Dava. Aku sibuk dengan pekerjaan dan mencoba mengisi waktu dengan aktivitas baru agar pikiran ini tidak terus berkelana ke arah yang salah. Tapi hatiku tak bisa bohong, aku merindukannya setiap detik. Lalu suatu malam, aku menemukan sebuah surat di meja dapur. Surat itu dari Dava. Tulisannya rapi, tapi penuh emosi. Kak Rania, aku pergi sementara ke kos teman. Mungkin ini yang terbaik untuk kita. Tapi aku tetap sayang kamu, lebih dari yang bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Membaca surat itu, dadaku sesak. Aku merasa kehilangan seseorang yang membuatku merasa hidup kembali. Tapi di sisi lain, aku tahu langkah ini adalah pilihan terbaik untuk menjaga rumah tangga yang mulai retak. Hari-hari berikutnya terasa hampa tanpa kehadirannya. Ardi semakin sering pulang larut, dan aku semakin menyadari betapa rapuhnya hubungan aku berdiri di tengah antara dua dunia, cinta yang tak bisa kumiliki, dan tanggung jawab yang harus kujalani. Aku takut, tapi juga tahu aku tak bisa terus begini. Suatu malam, saat Ardi pulang lebih awal, ia mengajakku duduk di ruang tamu. Matanya yang biasanya hangat kini menyimpan keraguan. Rania, aku tahu ada sesuatu yang mengganjal di antara kita. Kamu masih sayang aku, kan? Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk, karena aku tak tahu harus bagaimana menjawabnya. Sejujurnya, aku sedang berjuang keras menata perasaanku sendiri. Asal kamu jujur. Namun, kejujuran itu terasa begitu berat. Bagaimana aku bisa mengakui isi hatiku yang sebenarnya? Bahwa aku diam-diam jatuh cinta pada adik iparnya sendiri. Di hari-hari berikutnya, aku semakin sering terjebak dalam dilema.
Melihat Ardi yang berjuang untuk keluarga kami membuatku merasa bersalah. Tapi bayangan Dava tetap hadir di setiap sudut pikiranku, membuatku tak bisa tidur nyenyak. Aku merasa terpecah, antara cinta, kesetiaan, dan rasa bersalah yang terus membara. Setelah malam itu bersama Ardi, aku sadar satu hal, aku harus bertemu Dava lagi. Bukan untuk memulai sesuatu yang tak seharusnya, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku butuh penutupan agar bisa melangkah maju. Aku mencari nomor Dava, mengirim pesan dengan hati berdebar. Saat kami bertemu di sebuah taman kecil, suasana hening tapi penuh emosi. Matanya berkaca-kaca, seolah tahu betapa berat keputusan yang harus kami ambil. Kak, aku percaya kamu akan bahagia, meski bukan bersamaku, katanya dengan suara serak. Aku menggenggam tangannya erat. Aku juga ingin kamu bahagia, Dava. Aku harus memilih jalanku, dan aku harap kamu mengerti. Di saat itu, aku merasa menemukan diriku yang selama ini tersembunyi, kuat, meski terluka, dan siap menjalani hidup dengan keputusan yang kupilih. Pertemuan itu menjadi titik balik bagiku, sebuah awal baru untuk memperbaiki apa yang pernah hampir rusak. Aku kembali ke rumah dengan hati yang berat, tapi penuh tekad untuk memperbaiki semuanya bersama Ardi. Aku tahu, jalan kami tidak akan mudah. Namun, aku berjanji pada diriku sendiri untuk berjuang demi cinta yang sebenarnya sudah lama aku miliki. Langkah pertama adalah membuka komunikasi yang selama ini terabaikan. Aku mengajak Ardi bicara dari hati ke hati, menjelaskan perasaanku yang selama ini tersembunyi, termasuk kebingungan dan rasa kehilangan yang kualami saat Dava hadir. Awalnya, Ardi terdiam, lalu menatapku dengan mata yang penuh pengertian. Aku juga merasa kita menjauh, Rania. Tapi aku ingin kita berjuang bersama, katanya lembut. Kami memutuskan untuk mengikuti konseling pasangan, belajar mendengarkan dan memahami satu sama lain lebih baik. Perlahan, kebekuan di antara kami mulai mencair, dan cinta yang dulu hampir terlupakan mulai tumbuh kembali. Sementara itu, Dava memutuskan untuk pindah ke kota lain untuk melanjutkan studinya, memberikan kami ruang untuk memperbaiki hubungan. Meski rasa sakit dan penyesalan sempat ada, aku merasa damai karena telah memilih jalan yang benar. Aku duduk sendiri di ruang kerja malam itu, menulis sebuah surat untuk Dava yang tak pernah akan kukirim. Di balik kata-kata yang kutorehkan, ada rasa terima kasih yang dalam, untuk kehadirannya yang membuatku sadar akan arti cinta dan pilihan. Dava, terima kasih telah hadir di hidupku. Bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengajarkanku bahwa cinta sejati bukan soal memiliki, melainkan berani melepaskan dan memperjuangkan yang benar. Semoga kamu menemukan bahagiamu di jalanmu sendiri. Hari-hari kekini lebih ringan. Aku belajar mencintai Ardi dengan tulus, memahami bahwa hubungan yang kuat dibangun dari pengertian, kejujuran, dan kesabaran. Perasaan yang pernah kusimpan untuk Dava kini menjadi pelajaran berharga. Aku tahu, cinta tidak selalu harus berakhir. Dengan memiliki, kadang ia hadir untuk menguatkan dan mengajarkan kita tentang arti kesetiaan dan pengorbanan. Kisah ini bukan hanya tentang cinta yang rumit, tapi juga tentang bagaimana aku menemukan kekuatan dalam diriku sendiri untuk memilih apa yang terbaik, bukan yang paling mudah. Dan sekarang, aku siap melangkah maju, dengan hati yang penuh harapan dan cinta yang lebih dewasa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kisah Rania mengajarkan kita bahwa cinta tak selalu tentang memiliki, tapi tentang memilih dengan hati dan tanggung jawab. Dalam hidup, kadang kita dihadapkan pada perasaan yang sulit, namun pada akhirnya, pilihan kitalah yang menentukan arah. Bahagia. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan tentu saja, subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.